Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aplikasi Click and Clean. Di sini beranggotakan saya Muhammad Syawali dengan NIM 2200-18067. Kemudian ada Hasanur Rashid 2200-808. Kemudian Yuda Wiradharma 2200-18073. Kemudian Ridho Isa Devananda 2200-18076. Kemudian Mita Nugraha Ramadan 2200-18077. Deskripsi sistem. Aplikasi Click and Clean merupakan aplikasi pelayanan jasa cleaning service, sebuah platform mobile yang dirancang untuk menghubungkan pelanggan dengan staf pelayanan jasa pembersihan secara efisien. Aplikasi ini memiliki dua antarmuka utama, satu untuk pelanggan dan satu lagi untuk staf pelayanan jasa. Selain itu, terdapat antarmuka admin yang digunakan untuk manajemen dan pemeliharaan sistem dengan beberapa fitur utama sebagai berikut. Analisis proses bisnis. Proses bisnis aplikasi Click and Clean dirancang untuk menyediakan layanan kebersihan rumah tangga yang efisien dan mudah diakses oleh pengguna. Analisis ini mencakup tahapan utama dalam proses bisnis dari awal hingga akhir, termasuk pemesanan, penugasan petugas pembersihan, pelaksanaan layanan, pembayaran, dan umpan balik pengguna berikut untuk tahapannya. Tahapannya ada pendaftaran atau login, pemesanan layanan, penugasan petugas kebersihan, pelaksanaan layanan, dan yang terakhir pembayaran. Daftar spesifikasi kebutuhan sistem atau SRS. Aplikasi Click and Clean merupakan platform yang menghubungkan pelanggan dengan staf pelayanan jasa pembersihan agar dapat mempermudah pelanggan dalam urusan kebersihan tempat tinggal. Ada fungsi produk, karakteristik pengguna, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional. Lalu saya jelaskan fungsi produk. Di sini ada satu, pencarian lokasi layanan pembersihan, yang kedua informasi layanan yang tersedia, yang ketiga pemesanan online, yang keempat pemilihan staf pelayanan jasa berdasarkan ulasan dan rating, yang kelima pemberitahuan dan konfirmasi pemesanan, yang keenam manajemen tenaga kerja oleh staf pelayanan jasa. Kemudian ada karakteristik pengguna. Yang pertama ada SRS, yaitu Software Requirement Specification. Yang kedua pelanggan, pengguna yang mencari dan memesan layanan pembersihan. Yang ketiga staf pelayanan jasa, pengguna yang melayani jasa kebersihan. Lalu ada sistem aplikasi untuk mengelola. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Yang pertama pencarian lokasi, yang kedua informasi layanan, yang ketiga pemesanan online, keempat pemilihan staf pelayanan jasa, yang kelima pemberitahuan dan konfirmasi, yang keenam manajemen tugas kerja, yang ketujuh laporan dan analitik. Kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada kinerja, yang kedua keamanan, yang ketiga kegunaan, keempat skalabilitas, kelima pemeliharaan, keenam kebutuhan antarmuka pengguna, yang ketujuh kebutuhan lingkungan operasional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hasan. Terima kasih. Di sini saya lanjutkan untuk menjelaskan bagian use case. Untuk use case sendiri, di sini bisa melihat ada dua aktor, pelanggan dan juga staff. Bisa melihat profil, terus bisa melihat layanan jasa, melakukan pemesanan, memilih metode pembayaran, melihat status pemesanan, melihat riwayat pemesanan, memberikan rating dan ulasan, chatting, melihat data pemesanan, menerima pemesanan, melihat status pelayanan, dan juga login. Di sini untuk pembagian aksesnya yang bisa dilakukan, pelanggan ini dapat melakukan login, dapat melihat profil, melihat layanan, melakukan pemesanan, memilih metode pembayaran, melihat status pemesanan, melihat riwayat pemesanan, dan memberikan rating dan ulasan. Untuk staf jasa di sini bisa melihat data pemesanan, bisa menerima pemesanan, bisa melihat status pemesanan, bisa melihat profil, dan juga melakukan login. Untuk diagram activity di sini, yang pertama bisa halaman login dan pendaftaran, menampilkan produk layanan cleaning service, pembayaran, informasi pemesanan ke staf pelayanan jasa, pelaksanaan layanan, rating, dan feedback. Di sini saya akan menjelaskan singkat saja untuk bagian alur dari diagram activity-nya, yang dimulai dari pelanggan. Terus pelanggan dapat melakukan login,
Setelah login akan dilakukan verifikasi, lalu sistem akan menampilkan produk layanan jasa. Selanjutnya pelanggan dapat melihat produk layanan jasa dan melakukan pemesanan. Dan setelah melakukan pemesanan, maka sistem akan menampilkan metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pelanggan dan pelanggan dapat melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada verifikasi pembayaran dan juga memberikan informasi pesanan pelanggan kepada staf. Staf melakukan konfirmasi, selanjutnya sistem akan meneruskan konfirmasi tadi dan memberikan notifikasi pesanan kepada pelanggan. Dan selanjutnya staf akan mengerjakan pesanan pelanggan. Dan selanjutnya setelah pesanan selesai dilakukan, pelanggan dapat memberikan feedback dan juga rating berdasarkan pekerjaan yang sudah dilakukan dan aktivitas diakhiri oleh pelanggan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yuda. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada rancangan UI-nya, ada tampilan user login, sign up, lalu tampilan UI melihat produk layanan, lalu ada layanan jasa, lalu melakukan pemesanan. Di sini bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Selanjutnya di sini ada tampilan UI melakukan pemesanan, lalu ada memilih metode pembayaran, lalu ada melihat status pemesanan, lalu ada melihat status pemesanan juga ini, lalu ada melihat dan edit profile. Untuk selanjutnya di sini kelas diagram dan relasi, kita bisa lihat gambarnya sebagai berikut. Ada entitas chat, profile, login, pelanggan, layanan jasa, staff, pesanan, status, riwayat, pembayaran, dan rating dan ulasan. Kelas diagram merupakan salah satu diagram penting dalam pemodelan Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem perangkat lunak. Berikut penjelasan lebih detailnya diagram aplikasi Click and Clean. Login berhubungan dengan pelanggan dan staff. Relasinya komposisi. Deskripsinya, setiap objek login terkait secara eksklusif dengan satu objek pelanggan atau staff. Jika login dihapus, pelanggan atau staff yang terkait juga akan dihapus. Lalu kedua, profil berhubungan dengan pelanggan dan staff. Relasinya asosiasi. Deskripsi, setiap pelanggan dan staff memiliki profil yang terkait. Profil dapat diperbarui tanpa menghapus pelanggan atau staff. Ketiga, pelanggan berhubungan dengan pesanan. Relasinya asosiasi one to many. Deskripsinya, setiap pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya terkait dengan satu pelanggan. Keempat, layanan jasa berhubungan dengan pesanan. Relasinya asosiasi many to many. Deskripsinya, setiap pesanan dapat mencakup banyak layanan, dan setiap layanan dapat termasuk dalam banyak pesanan. Hubungan ini mungkin memerlukan tabel penghubung di dalam basis data. Yang kelima adalah staff berhubungan dengan pesanan. Relasinya asosiasi one to many. Deskripsinya, setiap staff dapat menangani banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya ditangani oleh satu staff. Yang keenam, pesanan berhubungan dengan pembayaran. Relasi asosiasi one to one. Deskripsi, setiap pesanan memiliki satu pembayaran yang terkait, dan setiap pembayaran terkait dengan satu pesanan. Selanjutnya, ketujuh, pesanan berhubungan dengan riwayat. Relasi asosiasi one to many. Deskripsinya, setiap pesanan dapat memiliki banyak entry riwayat, tetapi setiap entry riwayat hanya terkait dengan satu pesanan. Yang kedelapan, pelanggan dan staff berhubungan dengan chat. Relasinya asosiasi one to many. Deskripsi, setiap pelanggan dan staff dapat memiliki banyak pesan chat, tetapi setiap pesan chat hanya terkait dengan satu pelanggan atau staff. Kesembilan, pelanggan berhubungan dengan rating dan ulasan. Relasi asosiasi one to many. Deskripsinya, setiap pelanggan dapat memberikan banyak rating dan ulasan, tetapi setiap rating dan ulasan hanya terkait dengan satu pelanggan.
10. Layanan jasa berhubungan dengan rating dan ulasan. Relasinya asosiasi one to many. Deskripsi, setiap layanan dapat menerima banyak rating dan ulasan, tetapi setiap rating dan ulasan hanya terkait dengan satu layanan. 11. Pelanggan berhubungan dengan status. Relasi asosiasi one to many. Deskripsi, setiap pelanggan dapat menerima banyak status, tetapi status hanya terkait dengan satu pelanggan. 12. Staf berhubungan dengan rating dan ulasan. Relasi asosiasi one to many. Deskripsi, setiap staf dapat melihat banyak rating dan ulasan, tetapi setiap rating dan ulasan hanya terkait dengan satu staf. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada sequence diagram untuk login. Di sini aktornya adalah pelanggan. Yang pertama itu pelanggan menginputkan username dan password. Lalu sistem akan mengambil username dan password tersebut untuk memvalidasi ke database. Jika password dan username salah, maka pelanggan akan mendapatkan pesan yaitu username atau password salah. Dan jika berhasil, akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya, untuk melihat layanan jasa, aktor masih pelanggan. Di sini pelanggan mengakses menu utama, lalu pelanggan memilih layanan kebersihan dan sistem mengirimnya ke database, lalu memvalidasi layanannya dan menampilkan layanan kebersihan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya, melakukan pemesanan. Di sini pelanggan memesan layanan kebersihan. Lalu sistem memproses pemesanan layanan kebersihan dan memvalidasinya ke database. Lalu jika kuota telah habis, maka pelanggan akan mendapatkan pesan. Jika layanan tersedia, maka layanan booking berhasil dan pelanggan mendapatkan pesan layanan berhasil di booking. Selanjutnya, di sini untuk memilih metode pembayaran. Setelah melakukan pemilihan layanan, pelanggan memilih metode pembayaran. Lalu pada menu pilih metode pembayaran, sistem akan memproses metode pembayaran, lalu memvalidasi metode pembayaran dan menampilkan metode pembayaran kepada pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran dan sistem memproses pembayaran tersebut, lalu memvalidasi pembayarannya. Selanjutnya, untuk melihat status pemesanan. Di sini pelanggan setelah memesan dan melakukan pembayaran, pelanggan dapat memantau status pesanan. Lalu sistem akan memvalidasi agar pelanggan dapat mengecek status pesanan pelanggan. Lalu sistem akan menampilkan informasi tersebut secara real time. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu untuk analisis software costing dan estimasi biaya. Kemudian di sini itu ada aktor, di mana aktor itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama itu ada sederhana, kemudian rata-rata, dan kompleks. Di mana di sini dapat untuk total bobot aktor dihitung dengan mengalihkan jumlah aktor dalam setiap kategorinya dengan penggandaian sesuai. Di sini dapat yaitu untuk simple memperoleh 0, kemudian average itu 0, dan kompleks memperoleh 6, di mana 3 kali 2 dan 2 itu didapatkan dari untuk pelanggan dan staf layanan jasanya. Dan didapatkan untuk calculated actor weight atau AW-nya adalah 6. Kemudian selanjutnya itu untuk use case, di mana use case itu dibagi menjadi 3 juga untuk menghitung total UCP-nya. Jumlah use case di setiap kategori dikalikan dengan bobot yang telah ditemukan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Dalam hal ini untuk click and clean yaitu untuk simpelnya 12 kali 5 memperoleh 60, kemudian untuk average-nya itu 0 kali 10 dan memperoleh 0, kemudian untuk kompleksnya itu 0 kali 15 dan memperoleh 0. Dengan demikian didapatkan untuk calculated UCP-nya adalah 60. Selanjutnya itu untuk bagian technical, di mana pada bagian technical itu terdapat sebuah table yang digunakan untuk menentukan faktor teknis dalam perhitungan use case point atau UCP, yang mencakup berbagai faktor teknis.
kemudian pengali atau multiplier, dan magnitudo relatif serta deskripsi setiap faktornya. Kemudian lanjut, yaitu untuk environmental, di mana pada bagian environmental merupakan bagian yang digunakan untuk menghitung faktor lingkungan atau environmental faktor, di mana pada environmental ini didapatkan untuk calculated environmentalnya yaitu 0,995. Selanjutnya itu untuk final calculation, di mana ini adalah akhir dari proses sebelumnya, dan didapatkan untuk use case point-nya itu 49,6 dan hours of effort-nya itu 496 jam, di mana perhitungan effort atau usaha itu didasarkan pada jumlah UCP yang telah disesuaikan dan rasio jam usaha per UCP-nya. Selanjutnya itu untuk analisis kualitas dan rancangan, di mana usability testing adalah metode penting dalam proses pengembangan aplikasi untuk memastikan bahwasanya produk yang dibuat itu dapat melibatkan 35 responden yang dipilih secara acak, di mana setiap responden diminta untuk menggunakan aplikasi Click and Clean untuk melakukan serangkaian tugas tertentu. Setelah itu mereka diminta untuk mengisi kuesioner dengan metode SUS atau System Usability Scale yang terdiri dari 10 pertanyaan yang menilai berbagai aspek kegunaan aplikasinya. Selanjutnya, dan di sini diperoleh untuk hasil pengujiannya, bisa dilihat pada hasil tabel dari hasil pengujian. Selanjutnya, dan didapat dari hasil tabel hasil pengujiannya itu untuk data usability testing yang diperoleh itu untuk yang pertama, total skor ganjil dan genap itu memperoleh 1049 dengan jumlah responden yaitu 35, dan diperoleh untuk skor rata-rata setelah dibagi dengan responden yaitu 29,97 sekian, dengan nilai setelah dikalikan faktor 2,5 atau 29,97 sekian dikali 2,5 itu memperoleh 74,92 sekian, dan diperoleh untuk hasil SUS akhirnya adalah 74,93 sekian, di mana skala usability system atau SUS adalah alat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kegunaan produk, dan berdasarkan perhitungan yang diperoleh, nilai SUS akhir adalah 74,93 dengan kategorinya itu bisa diterima, yang dimana menunjukkan bahwasanya aplikasi ini memiliki tingkat kegunaan yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Dalam konteks skala SUS, nilai ini berada di atas rata-rata, yang biasanya dianggap sebagai indikasi bahwasanya pengguna cukup puas dengan kemudahan penggunaan aplikasi ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya itu datangnya dari kami, dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.